Pastinya seneng banget gitu ketika film kita diapresiasi. Karena kan sebetulnya sebuah karya itu harus bisa dinikmatin gitu. Di luar ekspektasi sih, karena kalau untuk angka saya nggak pernah punya patokan ini angkanya akan berapa gitu. Cuman kalau misalnya memang melihat responnya, waktu kita sneak preview, waktu kita premiere, waktu kita ada beberapa memilih penonton secara random untuk mengetahui reaksi mereka, memang reaksinya luar biasa gitu. Tapi kan apakah itu nanti ketika dipasang untuk umum orang akan seheboh itu untuk nonton, kita nggak pernah tahu. Jadinya ya begitu opening day-nya bisa menjadi opening day yang nomor 1 di tahun 2024, 200.000 penonton lebih, itu buat saya cukup lega gitu. Terus dalam 4 hari menembus 1 juta, itu tambah senang dan bersyukur gitu. Kamu sih nyangka nggak sih dengan pencapaian ini sendiri? Juga sama kayak kalau angka, saya nggak pernah punya patokan pengennya berapa, tapi melihat hasilnya dari pertama, kalau buat saya, buat kita ya, itu hasilnya sangat-sangat kita senang gitu nontonnya, dan kita bangga gitu bisa terlibat dalam film ini. Jadi ketika hasilnya seperti ini sekarang ya box office kan bukan Vino nih udah pernah 6 juta, udah pernah 5,8 juta juga. Apakah ini masih punya makna khusus dalam rekam jejak? Ya pastinya seneng banget gitu ketika film kita diapresiasi. Karena kan sebetulnya sebuah karya itu harus bisa dinikmatin gitu. Karya seni yang nggak menemukan penikmatnya juga nggak akan menjadi apa-apa gitu. Tapi kan memang kalau untuk sebuah film remake itu kan bisa jadi kayak buah simalakama ya. Ketika kita promosikan awal tuh bilang anti dengan film remake itu luar biasa gitu. Remake lagi bosen gitu kan. Tapi kalau misalnya kita melihat secara data gitu, mungkin yang nonton film Pimak ini banyak jumlahnya di Indonesia, tapi yang belum nonton mungkin lebih banyak lagi gitu. Sama kayak waktu kita merilis Miracle in Number 7, saya mungkin jadi salah satu orang yang ngapain sih di remake lagi, film itu udah bagus banget, nggak perlu lah di remake lagi gitu. Kalaupun mau di remake, pilihannya harus cuma satu, harus bikin yang lebih bagus gitu. Akhirnya kita buat ya, deg-degan sekali gitu penonton, respon orang belum nonton itu kan kayak underestimate gitu, pesimis gitu. Tapi begitu kita nonton, ternyata kita menemukan market baru gitu di Indonesia yang bisa dibilang ini jadi satu celah lagi buat industri film kita untuk mengumpulkan pundi-pundi uang gitu. Kayak misalnya kayak kemarin kita nonton di premiere, hampir semuanya udah pernah nonton Pimak. Begitu kita ke Bekasi gitu, ada rombongan ibu-ibu, dia booking sampai 4 studio dan mereka semuanya saya tanya nggak ada yang pernah nonton film Pimak gitu. Jadi mereka seperti menonton film ini kayak film baru gitu. Dan berarti tren ini memang berjalan gitu. Pola ini berjalan, dan ketika yang nonton pun sudah pernah nonton film originalnya merasa oh ini ternyata kalau di film Indonesia diadaptasi bisa menjadi sesuatu yang baru. Terutama buat orang yang malas baca subtitle, nggak usah baca subtitle Thailandnya. Jadi buat saya, apapun alasan orang menonton film ini, kita bersyukur banget, terima kasih banget. Nggak ada film yang sempurna sih, pasti ada kekurangan kelebihannya, tapi paling tidak film ini bisa menghibur gitu. Ada nazar nggak kalau misalnya tembus 5 juta mau ngapain? Nggak berani, ntar ditagih. Tapi sebetulnya nggak ada nazar khusus sih, cuman kita waktu itu pernah ngomong, kita 1 juta aja kita udah seneng banget. Ntar 1 juta kita doa bareng yuk, kita berbagi sama anak-anak yatim gitu kan. Dan ternyata, tapi kita nggak pernah tahu itu terjadi atau enggak gitu. Dan ternyata kejadian, dan akhirnya diingetin, kita waktu itu pernah ngomong, kita pernah mau ini gitu. Dan Falcon juga selalu punya ide seperti itu, berbagi. Ya udah, akhirnya hari ini siapa yang bisa datang ke sini kita selamatan sama teman-teman media, karena berita film ini kan juga diberitakan dari awal tuh dari teman-teman media semua gitu. Teman-teman media yang menyambung
menyambung karya kita kepada penonton. Jadi selain mengucapkan terima kasih pada cast dan kru, saya juga mewakili teman-teman lain mengucapkan terima kasih banyak buat para media yang tanpa kalian film ini nggak akan sampai ke mata penonton gitu. Dan mudah-mudahan doa dari teman-teman semua dan teman-teman anak-anak yatim ini bisa membuat kita bisa lebih bersemangat untuk berkarya, bukan cuma di Kangmak tapi untuk film Indonesia.